Selamat bertemu kembali di channel saya, Syota Ngaran Official. Di sini saya mau membahas mengenai pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Dasar hukum pembahasan kita di sini yaitu 1. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya. 2. Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang mulai berlaku tanggal 23 November tahun 2020 ya. Dalam pembahasan topik pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk pertanahannya lainnya ini, ada 3 pertanyaan yang segera muncul di benak saya, yaitu 1. Apa yang dimaksud produk hukum pertanahan? 2. Apa yang menjadi alasan atau penyebab dilakukannya pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya? 3. Siapa yang berwenang membatalkan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya secara administratif? Jawaban atas pertanyaan pertama yang menanyakan pengertian produk hukum, bahwa yang dimaksud dengan produk hukum pertanahan adalah keputusan pejabat tata usaha negara pada Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau pada kantor wilayah BPN Provinsi atau pada kantor pertanahan kabupaten kota di bidang pertanahan yang terdiri dari 13 macam atau 13 item produk, antara lain 1. Penetapan hak atas tanah, 2. Pendaftaran hak atas tanah pertama kali atau ini yang disebut pertama kali munculnya sertifikat ya. 3. Pemeliharaan data pendaftaran tanah. 4. Sertifikat pengganti hak atas tanah. 5. Sertifikat hak tanggungan. 6. Keputusan pembatalan. 7. Keputusan penetapan tanah terlantar. 8. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. 10. Penetapan konsolidasi tanah. 9 itu tadi ya. 10. Penegasan tanah objek land reform. 11. Penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir. 12. Keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi. 13. Penetapan pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang bersifat konkret, individual, dan final. Itu 13 macam produk hukum ya, produk hukum pertanahan. Kemudian jawaban pertanyaan kedua yang menanyakan alasan atau penyebab dilakukannya pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya adalah 1. Karena adanya cacat administrasi dan atau cacat yuridis pada sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya yang terdiri dari 17 macam cacat ya, yaitu
A. Kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak, dan proses pemilihan data pendaftaran tanah. Ya. B. Kesalahan dalam proses atau prosedur pengukuran. Ya. C. Kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan sertifikat pengganti. D. Kesalahan dalam proses atau prosedur penerbitan sertifikat tanggungan. E. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. F. Kesalahan subjek hak. G. Kesalahan objek hak. H. Kesalahan jenis hak. I. Tumpang tindih atau overlapping hak atas tanah atau sertifikat tanah. J. Tumpang tindih dengan kawasan hutan. K. Kesalahan penetapan konsolidasi tanah. L. Kesalahan penegasan tanah objek land reform. M. Kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak. N. Kesalahan dalam proses penerbitan SK pembatalan. O. Terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan atau perbuatan pidana lainnya. P. Terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat tanah bukan produk instansi yang tercantum dalam dokumen atau data sesuai dengan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan. Ya. Q. Terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti atau terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum dari Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan atau adanya cacat atas perbuatan hukum dalam peradilan hak, akan tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas. 2. Karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Ya, itu amarnya. Kemudian jawaban atas pertanyaan ketiga yang menanyakan yang berwenang untuk membatalkan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya secara administratif. Di sini ada 2 pejabat yang berwenang untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat tanah dan produk hukum pertanahan lainnya, yaitu 1. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ya. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN berwenang membatalkan atau menerbitkan surat keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya untuk karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis apabila sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk pertanahan lainnya itu diterbitkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN sendiri, dan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya. B. Untuk karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka wewenang Menteri Agraria, Kepala BPN
adalah apabila sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya diterbitkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN sendiri, ya. Dua pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang membatalkan atau menerbitkan surat keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya untuk karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis. Kepala Kantor Wilayah berwenang membatalkannya apabila sertifikat tanah ataupun hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Dalam hal ini, dalam hal tertentu, ya, kewenangan yang telah dilimpahkan di sini kepada Kakanwil BPN Provinsi berkaitan dengan cacat administrasi ini dapat diambil alih kembali menjadi kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. Kemudian untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang membatalkan apabila sertifikat tanah atau atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya itu diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sendiri dan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Lalu bagaimana mekanisme pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya? Baik itu karena alasan cacat administrasi dan atau cacat yuridis maupun karena alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Mekanisme pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya adalah sebagai berikut, ya. Pertama, mekanisme pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya karena adanya cacat administrasi dan atau cacat yuridis, yaitu berdasarkan adanya pengaduan sengketa dan atau konflik pertanahan, ya. Jadi berdasarkan adanya pengaduan sengketa dan atau konflik pertanahan, ya, di mana di sini pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya adalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Mekanismenya harus melaksanakan 7 tahapan secara berurutan untuk klasifikasi kasus berat, ya. Ketujuh tahapan itu yaitu: 1. Pengkajian kasus sengketa dan konflik pertanahan sebagai tahap pertama. 2. Gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan sebagai tahap 2. 3. Penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan sebagai tahap 3. 4. Ekspos hasil penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan sebagai kasus 4, tahap 4 maksudnya. 5. Rapat koordinasi kasus sengketa dan konflik pertanahan tahap 5. 6. Gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan tahap 6. 7. Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan tahap 7 yang terakhir, ya. Mengenai klasifikasi kasus sedang atau kasus ringan,
Mekanisme dapat dilakukan tanpa harus melaksanakan ketujuh tahapan tadi, ya. Tanpa ketujuh tahapan tadi bisa untuk kasus sedang dan kasus ringan, ya. Yang dimaksud klasifikasi kasus berat di sini adalah melibatkan banyak pihak dan mempunyai dimensi hukum yang kompleks dan atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, ya. Sedangkan yang dimaksud klasifikasi kasus sedang adalah merupakan kasus antar pihak yang dimensi hukum dan atau administrasinya cukup jelas, ya, yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak akan menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, ya. Lalu yang dimaksud klasifikasi kasus ringan adalah merupakan kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk kepada pengadu, ya. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk pertanian lainnya berdasarkan adanya pengaduan sengketa dan atau konflik pertanahan, silakan ikuti video saya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagian 1 dan bagian 2, ya. Kemudian berdasarkan adanya permohonan dari yang berhak sebagai pemohon tanpa adanya pengaduan sengketa dan atau konflik pertanahan karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis, serta karena untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai yang ini, mekanismenya adalah pertama, pemohon atau pemenang perkara mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya secara tertulis kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN apabila kewenangan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya itu merupakan kewenangan dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Kemudian kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi apabila kewenangan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan produk hukum pertanahan lainnya adalah merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya. Pengaduan itu disampaikan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, ya. Di dalam permohonan pembatalan itu harus dipenuhi beberapa persyaratan atau harus melampirkan persyaratan atau bahan-bahan berupa antara lain 1. Identitas pemohon. Jika pemohonnya perorangan, maka yang harus dilampirkan adalah fotokopi bukti identitas diri pemohon, surat kuasa, dan fotokopi identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa apabila dikuasakan, ya. Jika pemohonnya badan hukum, maka yang dilampirkan adalah fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir, surat kuasa dari direksi
dan fotokopi identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa apabila dikuasakan, ya. Jika pemohonnya instansi pemerintah, maka yang dilampirkan fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan, surat tugas atau surat kuasa dari instansi yang bersangkutan, ya. 2. Dokumen data fisik dan data yuridis produk hukum pertanahan lainnya atau sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya yang dimohonkan pembatalannya untuk cacat administrasi dan atau cacat yuridis, ya. Kemudian fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi, yaitu pembatalan untuk pelaksanaan putusan pengadilan, ya. Mengenai berita acara pelaksanaan eksekusi, tidak diperlukan dalam permohonan pembatalan apabila untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, ya, dan tanahnya telah dikuasai pihak pemohon pembatalan atau pemenang perkara yang dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemenang perkara yang disaksikan paling kurang 2 orang saksi serta diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat, ya. Fotokopi tadi semuanya harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kedua, kepala kantor pertanahan kabupaten kota memproses permohonan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya yang telah diterimanya, dan selanjutnya mengusulkan permohonan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi yang bersangkutan, ya. Ketiga, kepala kantor wilayah BPN provinsi memproses permohonan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya yang telah diterimanya, dan selanjutnya apabila permohonan pembatalan telah memenuhi syarat dan lengkap, maka kepala kantor wilayah BPN provinsi menerbitkan surat keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya apabila pembatalan ini merupakan kewenangannya atau mengusulkan permohonan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN apabila keputusan pembatalan merupakan kewenangan dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Keempat, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN memproses permohonan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya yang telah diterimanya, ya. Dan selanjutnya apabila permohonan pembatalan telah memenuhi syarat dan lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya. Selanjutnya
perlu saya sampaikan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dalam pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah dan atau produk hukum pertanahan lainnya, baik itu karena adanya cacat administrasi dan atau juridis maupun karena untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai berikut ya. 1. Sebelum dilakukan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah karena adanya cacat administrasi dan atau juridis, maka Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah dan pemegang hak tanggungan jika hak atas tanah dibebani hak tanggungan. 2. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing menyampaikan surat keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah baik karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis maupun karena untuk melaksanakan putusan pengadilan kepada pemegang hak atas tanah dan atau pemegang hak tanggungan jika hak atas tanah diagunkan ya. 3. Ketentuan apabila terdapat gugatan sita oleh kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan dan atau penegak hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka surat keputusan pembatalan hak atas tanah, sertifikat tanah, baik itu karena adanya cacat administrasi dan atau cacat yuridis maupun karena untuk melaksanakan putusan pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota tidak dapat menindaklanjutinya ya. Tidak boleh dan tidak lanjuti yang demikian. Ketentuan yang 4 ya. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangan masing-masing tidak dapat membatalkan sertifikat tanah atau atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya, baik itu karena adanya cacat administrasi dan atau cacat yuridis maupun karena untuk melaksanakan putusan pengadilan di dalam hal-hal berikut ya. A. Hak-hak atau hak atas tanah objek sengketa atau perkara telah beralih kepada pihak ketiga ya. B. Pihak ketiga sebagai pemegang hak yang terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara. C. Pihak ketiga memperoleh hak atas tanah dengan itikat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perkara. Jadi perolehannya sebelum ada perkara ya, dengan itikat baik. Ketentuan 5, apabila hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dimohonkan pembatalan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dibatalkan dengan alasan yang sah, maka Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangan masing-masing memberitahukan kepada pemohon pembatalan mengenai tidak dapatnya dilakukan pembatalan dan sekaligus meminta supaya melakukan upaya hukum di pengadilan untuk mempertahankan hak keperdataannya atas tanah. Ya. B. Memberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara mengenai adanya putusan pengadilan yang membatalkan hak atas tanah atau sertifikat tanah
atas namanya, ya. 6, ketentuan ke-6 maksudnya, setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, ya, dengan ketentuan dapat dikecualikan untuk A, terhadap objek putusan pengadilan terdapat putusan pengadilan lain yang sekamar atau pengadilan yang sejenis, misalnya sama-sama putusan pengadilan perdata di pengadilan negeri yang bertentangan satu sama lain, ya. Jadi kedua putusan itu bertentangan satu sama lain. B, yang dikecualikan apabila amar putusan pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. C, objek putusan sedang diletakkan sita, ya. D, letak bidang tanah objek perkara tidak jelas dan tidak ada eksekusi. E, letak, luas, dan batas bidang tanah objek perkara yang disebut dalam amar putusan dan atau pertimbangan hakim berbeda dengan letak, luas, dan batas-batas bidang tanah yang dieksekusi, ya. F, yang dikecualikan tanah objek perkara telah berubah menjadi tanah negara atau haknya telah hapus, ya. G, putusan sama sekali tidak berhubungan dengan objek yang dimohonkan pembatalan, ya. H, alasan lain yang sah. 7, ketentuan apabila putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan dengan melakukan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah atau produk hukum pertanahan lainnya, maka Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing memberitahukan mengenai tidak dapatnya dilaksanakan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang dimohonkan pembatalannya kepada pemohon pembatalan dan kepada pengadilan disertai dengan alasan dan pertimbangannya. Kemudian dihapus dari register kasus, ya. 8, ketentuan apabila sertifikat tanah atau hak atas tanah yang dibatalkan oleh pengadilan merupakan pelaksanaan amar putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. A, dalam perkara yang menempatkan instansi pengguna aset dan instansi pengelola aset sebagai pihak dalam perkara, maka surat keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dapat ditetapkan tanpa menunggu proses penghapusan aset atau aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan. Kan tetapi penetapan haknya setelah ada penghapusan aset jika aset itu sudah tercatat sebagai aset, atau persetujuan pelepasan aset jika belum tercatat dalam daftar aset, ya. Di sini Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing menyampaikan keputusan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau pejabat yang ditunjuknya mencatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya tentang batalnya hak atas tanah dan memberi catatan status quo sampai dengan adanya penghapusan aset atau aktiva tetap dari instansi yang bersangkutan, ya. B, apabila amar putusannya menyatakan batal atas tanah atau sertifikat tanah instansi pemerintah tanpa melibatkan pengguna aset
dan pengelola aset sebagai pihak dalam perkara, maka pembatalan hak atas tanah atau sertifikat tanah dilakukan setelah penghapusan aset dari pengguna aset dan atau persetujuan pengelola aset, ya. Di sini Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat tanah atau hak atas tanah kepada pengguna aset dan pengelola aset, ya. 9 ketentuan pemenang perkara wajib mengajukan permohonan penghapusan aset ke instansi yang berwenang. 10 ketentuan penetapan hak atas tanah kepada pemenang perkara dilakukan setelah adanya permohonan hak. Di dalam permohonan hak ini harus dilampirkan antara lain A. Surat penghapusan aset atau aktiva tetap dari daftar inventaris kekayaan instansi yang bersangkutan dan atau surat lain yang sejenis, ya. B. Surat persetujuan pelepasan aset dari pengelola aset, ya. 11. Ketentuan apabila sertifikat tanah atau hak atas tanah yang dibatalkan dibebani hak tanggungan, maka hak tanggungan batal jika dinyatakan oleh pengadilan dalam perkara yang menempatkan pemegang hak tanggungan sebagai pihak dalam perkara. B. Jika dinyatakan dalam putusan pengadilan dalam perkara yang tidak menempatkan pemegang hak tanggungan sebagai pihak dalam perkara. 12. Ketentuan sebelum dilakukan pembatalan sertifikat tanah atau hak atas tanah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang amarnya menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat tanah atau atas tanah yang dibebani hak tanggungan dan hak tanggungannya tidak dinyatakan batal serta pemegang hak tanggungan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara, maka dalam kasus ini, dalam ketentuan ini harus dilakukan hal-hal sebagai berikut, ya. A. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing memberitahukan kepada pemegang hak tanggungan berkenaan dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah atau sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum kepada pemegang hak tanggungan, ya. B. Apabila setelah diberitahukan akan tetapi pemegang hak tanggungan tidak mengambil langkah-langkah upaya hukum untuk mempertahankan kepentingannya, maka putusan pengadilan dilaksanakan dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah atau sertifikat tanah dan hak tanggungan, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlenssalen@gmail.com, ya. Yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.